Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang user interface web aplikasi dan kita akan merancang suatu user interface. Dalam hal ini adalah kita mau menduplikasi suatu laman web menggunakan HTML, CSS, dan laman tersebut Bapak siapkan itu adalah laman RS Rumah Sakit di Jakarta tentang pendaftaran online gitu ya. Nah, coba kita analisis apa saja sih yang kita perlukan. Yang pasti adalah kita butuh yang namanya header-nya yang ada di atas di sini ya. Mulai dari yang paling atas, dia ada telepon di sisi kiri dan di sisi kanan ada beberapa link sosial media seperti itu. Dan header di bawahnya ada dua bagian di header yang di atas dan di bawah. Nah, itu ada logo rumah sakit di sebelah kiri dan untuk sebelah kanannya itu adalah menu-menunya gitu ya. Dan di main kontennya itu ada beberapa isian untuk pendaftaran online, mulai dari nama pasien sampai ke pilih dokter gitu ya. Nah, sebelumnya silakan tolong dirancang dulu mau dibuat seperti apa, disekreasi kalian saja. Yang pasti selama 2 atau 60 sampai 70 menit ini selesai gitu ya. Nah, kita langsung saja untuk implementasi. Silakan buka VS Code, Visual Studio Code. Terus setelah itu silakan di file open folder. Saya sudah menyiapkan di folder rspawn. Saya select di folder rspawn ini. Saya sudah menyiapkan satu buah aset, yaitu gambar logonya gitu ya. Nah, kita mulai dari kita membuat suatu file baru yang namanya index.html ya. Di dalam index.html kita coba untuk memulai menuliskan HTML nya gitu ya. HTML5. Untuk titelnya katakanlah pendaftaran online. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita akan buat headernya gitu ya. Nah, maka saya katakanlah saya membuat satu div dengan kelas navhead. Navhead gini saja. Enter. Satu header pertama. Header kedua katakanlah div navbar gitu ya. Dan yang ketiga katakanlah div main ya. Nah, dari ketiga hal ini agar tulisannya itu menengah atau agak ke tengah atau bukan center seperti itu, maka saya tambahkan satu buah div yang nama div container gitu ya. Saya punya div container. Di navbar juga sama, saya akan membuat satu div container, dan main juga sama, ada div container. Oke, di dalam div container di sini ada dua bagian tadi kan. Saya bikinkan satu buah div dengan nama tlp telepon untuk nampung data 0271 sekian tadi gitu ya. Dan satu lagi saya akan buat satu div untuk nampung sosmed ya. Dan untuk navbar intinya saya buat satu div yang nampung logo. Di dalam logo itu ada img yang mengarah pada source tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Setelah itu, setelah ada img ada menu gitu ya. Oke, nah fokus di sini. Saya mau nambahkan satu file CSS gitu ya. Tapi sebelum itu saya buatkan dulu tambah style.css. Oke ya. Saya bikin semuanya dulu seperti ini. Kita deklarasikan semua.
bahwa margin awalnya semuanya adalah 0 gitu ya. Nah setelah itu kita buat yang namanya nav headnya, diatur nav headnya, kita atur agar tulisannya agak ada jarak dengan di atas, maka saya taruhlah padding top 10 px saja gitu ya. Terus kita juga tetapkan height-nya itu seberapa besar. Katakanlah di sini saya katakan 40 px. Dan juga biar agak ada bedanya, saya kasihkan backgroundnya katakanlah kayak gini saja. Ya. Nah, setelah itu coba kita kembali ke sini, kita selesaikan ya di sosmed. Nah, di sosmed ini, di dalam linknya ini ada beberapa icon gitu ya. Nah, kita pakai aja form awesome. Silahkan buka W3 School atau web yang saya buka ini. Linknya tolong di copy, dipastekan di dalam header atas. Ini satu, dan saya juga akan nge-linkkan style saya yang saya buat, style.css. Nah, untuk mengimplementasikan icon, tinggal kita taruhlah i, tak beri kelas va Instagram untuk nampung data Instagram gitu ya. Nah, untuk itu kita deklarasikan dulu hrefnya agar apa? Agar nanti saat kita ngeklik ikonnya itu langsung ke redirect ke suatu halaman instagram.com misalkan seperti ini. Coba kita running dulu ya. Index di klik kanan, open with live server. Oke. Nah, ya masih hancur ya. Oke. Tapi it's okay. Coba ini saya copy semua saja. 1, 2. Hrefnya katakanlah saya taruh hashtag ini saja dulu, dan juga ini saya juga taruh hashtag ini saja dulu. Setelah Instagram, saya mau cari icon apa lagi ya? Facebook, coba Facebook kita aja ya. Facebook. YouTube, coba YouTube. Oke, coba kita lihat di sini ada ya. Oke, nah sekarang yang harus kita lakukan adalah kita kasih style di dalam kontainer yang kita buat tadi. Kontainer kita buat lagi width-nya 960 saja px. Agar nengah kita taruhlah margin 0 auto, 0 untuk atas bawah dan auto untuk kanan kiri gitu ya. Nah, oke, terus satu lagi, kita tadi ada navhead, di navhead tadi ada telepon TLP gitu ya, dan satu lagi TLP sosmed. Oke, di telepon ini kita deklarasikan width-nya berapa? Width-nya katakanlah 60 atau 70% gitu aja, 70%. Sosmed berarti width-nya adalah 30%. Tapi untuk telepon kita kasih float left, untuk sosmed kita kasih float right. Gini. Oke. Setelah itu coba kita lihat coba padding kanan kiri ya 0, terus di sini katakanlah 5 px.
Oke, ada jaraknya biar kelihatan 10 px. Oke, sip. Nah, juga sama dengan nav head ini, katakanlah ini saya ganti menjadi 20 px. Oke, headnya saya rubah 30 saja, 35. Oke, disesuaikan sendiri seperti apa yang dimau, seperti itu ya. Nah, header atasnya sudah selesai. Header keduanya tinggal kita tambahkan suatu link di dalam menu gitu ya. Berarti saya membuat ul, terus saya membuat li, terus di sini link. Saya kasihkan 3 gitu ya. Nah, di sini li-nya saya kasih href lagi, href blank, atau saat pengisian seperti ini. Oke, hashtag saja, juga hashtag. Di sini hashtag, di sini adalah my home, terus apa lagi? Oh, beranda tentang kami fasilitas, beranda tentang kami fasilitas. Sudah, oke. Sama seperti yang tadi di awal, yang harus kita lakukan adalah coba kita deklarasikan tabel apa atau kelas apa saja sih tadi, kelas logo gitu ya, dan satu lagi kelas menu kan. Oke, katakanlah kelas logo saya kasih widthnya 60%, menunya widthnya adalah 40% gitu ya. Terus di sini saya floatkan left, sini saya floatkan right gitu ya. Oke, dapat. Nah, sekarang selanjutnya adalah saya pengen mengatur bahwa listnya di sini biar nyamping seperti itu ya. rt.menu.ul terus li display inline block. Oke, satu. Terus yang kedua nav head, terus oh ya, pembungkusnya tadi apa, navbar ya. Oke, navbar saya lupa, navbar tadi belum kita deklarasikan HG ya. Navbar HGH HG 30px katakanlah. Coba kita inspect dulu 30px dapat enggak. Tambah lagi 40. Oke, 50 ya. Oke, navbar di sini ada 50px inline blocks. Terus kita coba kita hapus ininya, hanya text decorationnya kita bikin none. Terus paddingnya atas bawah kita kasih 0 atau 2 boleh. Kanan kirinya kita taruhlah 4px. Oke, atau mau ditambahkan 4 seperti ini. Oke, sudah. Oke, kalau sudah tinggal kita coba buat yang ada di bawahnya. Berarti
kita buat formnya gitu ya di main. Kita siap-siap buka form. Dalam form tersebut ada satu buah, saya kasih satu buah div lagi, group gitu ya. Nah, grupnya untuk apa? Untuk nampung label satu nama pasien katakanlah, dan satu lagi untuk nampung input type text gini ya. Oke, nah, satu, coba ini saya copy dulu lah, copy. Habis itu kalau nggak salah tadi nick. Coba. Oke, nah tapi saya pengen untuk ini, untuk formnya ini agak geser tengah gitu ya. Nah, kita kasih style lagi di dalam sini. Saya pengen mendeklarasikan bahwa form tadi widthnya kalau yang tadi kontainer 960, kalau di sini coba saya mengatakan 800 px gitu saja. Terus saya pengen ke kena, berarti saya kasihkan margin 0 untuk atas bawah dan auto untuk kanan kiri gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal saya tambahkan seperti ini biar ininya agak luas, apa nama pasiennya itu, apa usia untuk nama pasien itu agak lebih lebar, maka bisa saya katakan seperti ini, input dalam kurung type-nya apa, teks ini ya, inputnya adalah teks. Setelah itu terus ngapain, width-nya 100%. Nah, terlalu panjang, 700, 650. Oke, not bad lah. Nah sekarang antara satu form atau satu isian form dan form yang lain saya pengen kasih jarak. Maka grupnya tadi adalah, atau kelasnya tadi adalah grup gitu kan. Tinggal saya kasihkan padding atas bawah, berarti katakanlah 5 atau 10 px. X di sini adalah 0 ya. Nah, terlalu tinggi, 5 saja. Oke. Habis itu saya mau kasih di sini adalah padding juga. Paddingnya saya kasihkan 3 px. Terlalu ya. 5. Tambah lagi 10. Oke. Nah, seperti ini. Nah, tak tambah lagi. Setelah NIK nama pasien, terus apa lagi? NIK nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir. Tinggal kita copy saja. Tempat lahir, tanggal lahir. Tempat lahir tetap teks. Tapi kalau tanggal lahir, tipenya itu berubah menjadi date gitu ya. Kontak, tanggal kunjungan. Saya kopikan lagi. Kontak, tanggal kunjungan. Setelah itu pilihan BPJS itu ya. Oke. Coba kita copy di sini. Pilihan jaminan. Nah, bukan lagi type atau input, sekarang sudah ganti menjadi select ya. Kita kosongin dulu option. Nah, BPJS
1 BPJS katakanlah 2 katakanlah mandiri katakanlah 3 2 sajalah, enggak apa. Selain jaminan terus apa lagi? Pilihan poli, pilihan dokter. Oke, pilihan poli katakanlah poli mata, poli paru, terus satu lagi dokter, katakanlah di sini dokter Yarsa, dokter Wibisono. Oke, kita coba cek lagi ya. Loh, ada yang berbeda, tanggal lahir, option juga berbeda. Nah, saya pengennya adalah semua memiliki panjangnya sama dan agak sama stylenya. Maka di style CSS, di input teks di sini kita tambahkan tidak hanya input teks saja, tapi input untuk type, date, dan select juga memiliki treatment yang sama. Itu ya. Oke. Saya tambahkan satu lagi, yaitu tentang button kirim, button lanjut atau button kirim. Button lanjut. Tambahkan satu lagi, yaitu katakanlah sama. Jadi di sini saya tambahkan input type submit. Ya. Nah, ini oke. Secara garis besar seperti ini. Anak-anak saya harapkan juga berani mencoba, dan saya harap, atau bukan saya harap, saya yakin pasti juga bisa. Satu lagi, ini coba di menu kita kasih apa itu, padding top 10 px. Sudah. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.